Zhao Chen tersentuh oleh perhatian temannya. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya akan melihat-lihat dan merasakan suasana budayanya. Saya tidak akan menghabiskan uang untuk membeli apapun." Padahal, dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia hanya ingin berkeliling dan melihat kalau-kalau ada barang yang mengandung qi. Lebih bagus lagi kalau ada batu giok yang mengandung qi. Meskipun dia telah mengunci pikiran Zhao Dezu, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Zhao di Jinling yang akan diam-diam datang untuk membalas dendam. Meskipun dia tidak takut pada bajingan-bajingan kecil ini, bagaimana jika mereka tidak mengincarnya, tetapi malah membalas dendam pada teman-temannya? Jadi, pilihan terbaik adalah membuat jimat pelindung untuk Liu Zuo, Lin Sui, dan yang lainnya. Jimat ini baru saja muncul di daun informasi. Kontes medis dengan keluarga Zhao dari Jinling telah menyebar ke seluruh negeri melalui siaran langsung daring dan laporan media, membawa Zhao Chen dorongan besar untuk berbaik hati. Tiba-tiba, dua hal baru muncul di lembar informasi. Salah satunya adalah jimat yang terbuat dari batu giok. Menurut keterangan pada lembar informasi, amulet jenis ini dapat melindungi keselamatan pemakainya dan menangkal bencana serta roh jahat. Efeknya jauh lebih baik daripada jimat untuk menangkal kejahatan, karena fungsi utama jimat adalah menangkal kejahatan, bukan melindungi. Sayangnya, bahkan juru masak yang paling terampil pun tidak dapat memasak tanpa nasi. Untuk membuat jimat, seseorang membutuhkan batu giok yang mengandung qi. Itulah sebabnya Zhao Chenchai ingin mengunjungi pasar barang antik di Jinling. Hal baru lainnya yang muncul pada lembar informasi adalah metode pembuatan peralatan bedah. Ini termasuk pisau bedah, forceps, gunting, DLL, dan desainnya sangat berbeda dari instrumen yang digunakan dalam bedah klinis modern karena semuanya adalah instrumen bedah pengobatan tradisional Tiongkok. Banyak orang salah paham bahwa pengobatan tradisional Tiongkok tidak melakukan operasi. Padahal, sejak periode negara-negara berperang, tabib legendaris Bian Kue sudah melakukan operasi. Pada periode 3 kerajaan, Hua Tuo menemukan MA Fusan, yang digunakan untuk membius pasien bedah, sehingga sangat mengurangi rasa sakit yang mereka alami selama operasi. Lebih lanjut, Hua Tuo menyarankan kraniotomi untuk sakit kepala Cao Cao. Jika dipikir-pikir kembali, sakit kepala Cao Cao kemungkinan besar disebabkan oleh hematoma intrakranial atau kondisi serupa. Meskipun kraniotomi sangat berisiko mengingat kondisi medis saat itu, tindakan tersebut merupakan rencana perawatan yang tepat. Sayangnya, Cao Cao curiga dan yakin Hua Tuo berencana membunuhnya, sehingga ia mengeksekusinya. Meskipun lembar informasi tidak memberikan deskripsi yang mengesankan tentang seperangkat instrumen bedah pengobatan tradisional Tiongkok ini, berdasarkan efek 9 jarum emas, diperkirakan instrumen-instrumen ini akan sangat meningkatkan hasil bedah. Jika semua bahan dapat dikumpulkan dan seperangkat instrumen bedah pengobatan tradisional Tiongkok ini dapat dibuat, tentu akan sangat bermanfaat. Namun, ada sesuatu yang membuat Zhao Chen terdiam. Peralatan bedah pengobatan tradisional Tiongkok sudah tersedia, tetapi teknik bedah pengobatan tradisional Tiongkok tidak terlihat. Bahkan jika saya membuat peralatannya, saya tidak bisa menggunakannya membuat frustrasi. Meskipun tidak seorang pun tahu tujuan Zhao Chen pergi ke pasar barang antik, mereka terbiasa mengikuti pendapat Zhao Chen, jadi mereka semua setuju untuk pergi dan melihatnya. Saya belum pernah ke pasar barang antik sebelumnya, kata Rodin, matanya berbinar penuh harap. Aku juga. Aku akan pergi bersama Zhao Chen hari ini untuk memperluas wawasanku, kata Qixia sambil tersenyum, sambil membetulkan kacamatanya. Liu Zuo dan Wang Rongfeng tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Mereka berkata hampir serempak, kalau nanti ada yang kamu suka, beritahu aku, nanti aku belikan. Yang Zi tak kuasa menahan tawa, lalu menggoda, kalian berdua ngomongnya terlalu boros. Tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kita akan pergi ke jalan barang antik, bukan toko perhiasan. Bagaimana kalau Xiao Xia dan Xiao Dan menyukai barang antik senilai puluhan atau bahkan ratusan ribu yuan? Apa kau sanggup membelinya? Keduanya langsung tercengang astaga. Mahal sekali. Yang Zi dengan yakin berkata, tentu saja. Bisakah kamu menemukan barang antik murah? Zhao Chen, sahabatnya yang paling setia, tertawa dan meredakan situasi dengan berkata, jangan dengarkan dia yang mencoba menakut-nakutimu. Ada barang antik senilai puluhan atau ratusan ribu yuan, tapi ada juga barang-barang kecil yang harganya hanya beberapa ratus yuan. Qixia dan Luo dan juga berkata, kami hanya akan melihat-lihat, kami tidak bermaksud membeli apapun. Liu Zuo dan Wang Rongfeng akhirnya menghela napas lega. Di tengah tawa dan percakapan, rombongan itu naik taksi ke kuil Konfusius, di mana pasar barang antiknya tidak hanya terkenal tetapi juga sangat besar. Begitu masuk, Liu Zuo dan Lin Sui terpesona oleh beragam barang antik dan artefak giok. Mereka menemukan satu novel dan satu novel lain yang menarik, mengobrol tanpa henti. Sebagai perbandingan, Zhao Chen jauh lebih tenang. Sambil mengobrol dengan mereka, ia mengaktifkan teknik pengamatan qi dan dengan cepat memeriksa artefak giok antik tersebut. Setelah menjelajahi sebagian besar pasar barang antik, Zhao Chen belum berbelanja apapun. Saat ia merasa agak putus asa,
Kucing putih yang keluar bersama mereka tiba-tiba mengamuk dan berlari liar ke dalam pasar barang antik. Sebelumnya, kucing putih itu pernah digendong Lin Sui dan berperilaku sangat baik serta patuh. Perilaku yang tidak biasa ini sungguh tak terduga. Lin Sui adalah orang pertama yang bereaksi, berseru, "Xiao Bai, jangan berlari-lari, berhenti di situ," sambil mengejarnya. Namun, pasar barang antik itu ramai, dan kucing putih itu berlari kencang, menghilang dalam sekejap mata. Bahkan jika Lin Sui ingin mengejarnya, ia tidak punya target. Apa yang harus kulakukan? Apa Xiao Bai akan kabur? Ini semua salahku, seharusnya aku memeluknya lebih erat. Lin Sui merasa khawatir dan bersalah, hampir menangis. Zhao Chen hanya gugup pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Selama periode waktu ini, ia menemukan bahwa kucing putih tidak hanya memiliki IQ lebih tinggi daripada kucing biasa, tetapi juga memiliki banyak kemampuan magis yang tidak dapat dijelaskan seperti mampu meramalkan bahaya, mendeteksi penyakit, dan menemukan harta karun. Zhao Chen yakin kepergian mendadak kucing putih itu berarti ia telah menemukan semacam harta karun. Ia hanya tidak tahu mengapa kucing putih itu tidak mengajaknya kali ini. Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan melihat ke arah hilangnya kucing putih itu, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Pasar barang antik itu terlalu ramai, dengan orang-orang berdesakan, yang sangat memengaruhi efektivitas teknik pengamatan ki. Tanpa mendekat, mustahil menemukan apapun. Berbalik, Zhao Chen menghiburnya. "Lin Sui, jangan khawatir. Xiao Bai pasti akan baik-baik saja. Aku yakin ia akan segera kembali. Bagaimana kalau begini? Ayo kita menuju ke tempat Xiao Bai lari. Mungkin kita akan bertemu dengannya." Lin Sui mengangguk, berdoa dalam hati untuk kucing putih itu, takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Kelompok itu baru berjalan beberapa menit ke arah kucing putih itu berlari ketika mereka mendengar keributan di depan. Saat mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seberkas cahaya putih melesat dari kerumunan dan dengan cepat mendarat di bahu Zhao Chen. Kalau bukan kucing putih, siapakah dia? Semua orang menghela napas lega saat melihatnya kembali. Lin Sui, khususnya, akhirnya merasa lega. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kucing putih itu, sambil membentak, "Kemana kau lari, dasar bocah nakal? Kukatakan saja, kau tidak boleh nakal dan berlarian seperti itu lagi. Kalau kau tersesat, kau tidak akan pernah melihat kami lagi." Tepat pada saat itu, seorang pria botak tiba-tiba muncul dari kerumunan di depan. Pria botak itu, dengan wajah memerah karena marah, berlari dan mengumpat, "Kucing sialan, berhenti di situ. Aku akan merobek perutmu hari ini." Tiba-tiba, ia mendongak dan melihat kucing putih bertengger di bahu Zhao Chen. Ia langsung berteriak, "Aha, kau di sini. Akhirnya aku menangkapmu." Ia lalu bergegas maju untuk menangkap kucing itu. "Apa yang kau lakukan?" Zhao Chen menepis tangan pria botak itu. Pria botak itu terkejut. Setelah mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah beberapa kali, ia bertanya, "Apa? Kucing ini milikmu?" "Benar." Zhao Chen mengangguk. "Itu akan mempermudah segalanya." Pria botak itu mengulurkan tangannya dan berkata kepada Zhao Chen, "Bayar." Zhao Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Membayar kembali?" "Membayar apa?" Si botak menjawab, "Kucing mati ini berlari ke kiosku dan menelan salah satu barang antikku. Bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi? Kalau kau menolak, tidak apa-apa. Serahkan saja kucing mati ini agar aku bisa memotongnya dan mengambil barang antiknya." "Melahap barang antik?" Zhao Chen terkejut. Ia hanya tahu bahwa kucing putih suka memakan hewan hidup, seperti tikus, burung, dan ular, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kucing itu juga punya kegemaran memakan barang antik. Memikirkan banyaknya kemampuan magis yang dimiliki kucing putih itu, Zhao Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah barang antik yang ditelannya itu merupakan sejenis harta karun? Ia segera mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan melirik perut kucing putih itu. Benar saja, ada bola ki murni yang bergolak di dalam perut kucing putih itu. Energi ini berbeda dari energi yang pernah dilihat Xiao Chen pada batu giok dan artefak magis sebelumnya. Energi ini hidup, menunjukkan bahwa sumber energi ini adalah makhluk hidup. Tapi bukankah itu barang antik? Sejak kapan barang antik punya kehidupannya sendiri? Dalam sekejap, pikiran Zhao Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Di saat yang sama, Wu Yan sudah mulai berdebat dengan si botak. "Apa yang membuatmu bilang Xiao Bai memakan barang antikmu? Apa kau punya bukti? Kurasa kau mencoba memeras uang dengan mengarang cerita kecelakaan." "Aku sudah sering melihat orang mengarang cerita kecelakaan, tapi baru pertama kali ini aku melihat orang mengarang cerita kecelakaan seperti ini dengan kucing. Kau benar-benar kreatif. Mau menipu? Aku, Xing Hong, adalah tokoh terkenal di pasar barang antik kuil Konfusius. Masa aku mau menipu orang pakai kucing? Bercanda? Sih. Kau tidak percaya? Tak masalah, biarkan aku membedah perut kucing mati ini, dan kau akan tahu apa yang kukatakan benar atau salah." Xing Hong si botak sangat marah, janggutnya berdiri tegak dan matanya terbelalak. Lin Sui tak tahan lagi dan mencibir,
Kau mau membelah perut si putih kecil? Masa dia mati? Kalau mati, aku ganti saja dengan kucing lain. Berapa harga kucing liar seperti ini? Kau tahu berapa harga barang antik yang ditelannya? Kata Sing Hong, sambil mengulurkan tangan untuk menangkap kucing putih yang bertengger di bahu Zhao Chen. Liu Zuo marah, mendorong Sing Hong, dan mengacungkan tinjunya sambil mengancam. Ini hidup, tak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa dolar. Kukatakan padamu, kalau kau berani menyentuh Xiao Bai, aku akan menghajarmu. Kau percaya? Sing Hong bukan orang yang mudah menyerah, jadi dia langsung berteriak, ada apa? Mau berkelahi? Ini pasar barang antik, wilayahku. Apa kau pikir aku takut padamu? Saudara-saudara, kalau ada yang mau bikin masalah, keluarlah dan bantulah. Setelah ini semua selesai, aku akan mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada kalian semua. Begitu kata-kata itu diucapkan, puluhan orang keluar dari pasar barang antik dan mengepung Zhao Chen dan kelompoknya. Liu Ju melirik kelompok itu dan berkata dengan dingin, jangan merasa kalian hebat hanya karena jumlah orangnya lebih banyak. Berapapun jumlah kalian, kami tetap bisa mengalahkan kalian. Wang Rongfeng dan Wu Yan meletakkan buku-buku jari mereka saat melindungi keempat gadis di belakang mereka. Setelah pertempuran mereka dengan prajurit keluarga Zhao dari Jinling pagi itu, Liu Ju dan kedua rekannya dipenuhi dengan kepercayaan diri baru. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan seniman bela diri Lao Zi, bukankah mereka akan dengan mudah mengalahkan 4 atau 5 orang biasa? Terlebih lagi, ada orang aneh seperti Zhao Chen di sekitar sini. Jika ini benar-benar pertarungan, mereka benar-benar tidak menganggap serius puluhan orang ini. Namun, perkelahian tidak langsung terjadi karena Zhao Chen menarik Liu Ju dan dua orang lainnya kembali dan bertanya kepada Sing Hong, barang antik apa yang ditelan Xiao Bai? Berapa harganya? Itu lonceng perunggu berukir seukuran buah lengkeng, barang antik dari dinasti Ming Song, konon merupakan barang kerajaan. Soal nilainya, Sing Hong melirik pakaian Zhao Chen dan yang lainnya sambil menghitung harganya dengan cepat dalam hati. Akhirnya, ia mengangkat 5 jari, berpura-pura telah ditipu, dan berkata, bagaimana kalau begini, karena kalian masih mahasiswa, saya yang rugi dan hanya menagih kalian 50.000 yuan. Mendengar ini, mereka yang berdiri untuk mendukung Sing Hong hampir menjulurkan mata mereka. Mereka tahu betul barang apa saja yang Sing Hong miliki di kiosnya. Lupakan barang antik dinasti Song, hampir tidak ada barang dari akhir dinasti Qing. Lonceng perunggu berukir yang ia sebutkan, semua orang pernah melihatnya. Karena penyimpanannya yang buruk, polanya berkarat, dan tak berharga lagi. Meminta 5 atau 600 dolar akan dianggap terlalu tinggi. Tetapi ia meminta 50.000, jelas-jelas mencoba memeras anak-anak muda ini. Zhao Chen dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya dan langsung menduga bahwa Sing Hong pasti telah mematok harga selangit untuk menipunya. Bagi Zhao Chen saat ini, 50.000 yuan bukanlah apa-apa, terutama karena ia membeli harta yang mengandung qi. Jadi itu bukan kesepakatan yang buruk. Kau harus tahu, kucing putih itu punya standar yang sangat tinggi. Ia bahkan tidak melirik mutiara tubuh sebelumnya, tapi ia langsung menelan lonceng tembaga ini dalam sekali teguk. Pasti harta yang lebih berharga daripada mutiara tubuh. Meski begitu, Zhao Chen tidak langsung menyetujui harga yang ditawarkan Sing Hong. Karena dia tidak ingin dianggap sebagai orang yang mudah ditipu. Lagi pula, semua uangnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri, bukan dari udara. Terlebih lagi, tidak sulit untuk mengetahui dari pandangan licik Sing Hong bahwa jika dia langsung menyetujui harga 50.000 yuan, Sing Hong kemungkinan besar akan menarik kembali kata-katanya dan mencari alasan untuk menambahkan jumlah lainnya. Setelah mendengar tawaran Sing Hong, Liu Ju dan yang lainnya menjadi gempar. 50.000? Lonceng tembaga seukuran buah lengkeng? Kau jelas-jelas memerasku. Jangan buang-buang napas padanya. Ayo panggil polisi. Ya, panggil polisi. Biar polisi tangkap penipu ini. Sing Hong tidak gentar. Ia mencibir, penipu macam apa? Pemerasan macam apa? Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong dan merusak reputasiku, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau mau panggil polisi? Panggil saja mereka. Lonceng tembagaku ini antik, bahkan jika polisi datang, nilainya tetap sama. Barang antik tidak memiliki harga tetap. Harga jualnya tergantung pada kualitas barang dan seberapa persuasif Anda. Jadi, Sing Hong sama sekali tidak khawatir polisi akan mencelakainya saat mereka tiba. Tepat pada saat itu, kucing putih yang bertengger di bahu Zhao Chen tiba-tiba mengulurkan kaki kecilnya dan menepuknya 2 kali, lalu melompat ke tanah dan lari. Sambil berlari, kucing putih itu melirik ke arah Zhao Chen beberapa kali, seolah berkata, cepat dan ikuti aku. Jantung Zhao Chen berdebar kencang, lalu dia bergegas menyusul. Sing Hong mengira dia akan kabur, tapi langsung panik dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Hehehe. Apa yang kau lakukan? Mau kabur tanpa bayar utang? Sudah kubilang, tidak mungkin. Yang mengejutkannya, Zhao Chen jauh lebih cepat dari yang dibayangkannya. Tangannya bahkan tidak dapat mencapai ujung pakaian Zhao Chen. Sing Hong panik, cepat berbalik, dan mengejar mereka. Cepat, ayo kita ikuti mereka.
Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan mengawal keempat gadis itu dan bergegas mengejar mereka. Banyak penonton juga mengikuti. Kucing putih itu berlari liar dan akhirnya berhenti di depan sebuah kios barang antik. Kiosnya tidak besar, hanya sebuah meja kecil selebar sekitar 1 meter, memajang beberapa perunggu, giok, dan beberapa potong porselen. Kiosnya tidak jauh berbeda dengan kios-kios barang antik di sebelahnya. Dan seperti kios-kios barang antik lain di sekitarnya, tempat ini lebih banyak menjual barang palsu daripada barang asli. Kebanyakan barang tak berharga, dan sangat sedikit barang berharga. Hei, bukannya ini kucing yang baru saja memakan semua barang Laosing? Kenapa muncul lagi? Seorang pedagang barang antik di sebelahnya bangkit dan mencoba menangkap kucing putih itu agar ia bisa mendapatkan uang hadiah saat Xing Hong kembali. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Zhao Chen menyusul. Kucing putih itu melompat dan hinggap di bahunya. Zhao Chen mengaktifkan teknik observasi Qi dan melirik kios barang antik Xing Hong. Sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Seperti dugaanku, ada harta karun. Zhao Chen mengulurkan tangan dan mengusap kepala kucing putih itu beberapa kali. Sambil terkekeh pelan, kau cukup pintar untuk membiarkanku makan sup setelah makan makanan lezat itu. Xing Hong mengikutinya sambil terengah-engah, dan terkejut ketika melihat Zhao Chen dan kucing putih berhenti di depan kios barang antiknya. Zhao Chen menunjuk ke kios barang antik di depannya dan bertanya, apakah kios ini milikmu? Benar sekali. Xing Hong mengangguk, melangkah maju, menunjuk ke tempat kosong di sisi kiri kandang, dan berkata, baru saja, lonceng tembagaku diletakkan di sini, dan kucingmu tiba-tiba berlari menghampiri dan menelannya bulat-bulat. Semua orang di sini bisa membuktikannya. Itu benar. Begitulah adanya. Kami dapat bersaksi bahwa memang kucing inilah yang berlari keluar dan menelan makanan dari kandang Xing Hong. Para pedagang barang antik di sekitarnya semua angkat bicara untuk membela Xing Hong, dan seorang pria yang tidak sabar bahkan berkata, anak muda, kios Xing tua penuh dengan barang-barang bagus. Aku pernah melihat lonceng tembaga yang ditelan kucingmu. Kondisinya masih sangat bagus, setidaknya bernilai 1.000 atau 2 yuan. Sambil berbicara, pria itu diam-diam mengedipkan mata ke arah Xing Hong. Jelas-jelas berkata, sobat, aku dapat harga tinggi. Ingat beri aku bagian setelah kita menyembelih domba kecil ini. Pria ini telah melihat lonceng tembaga di kios Xing Hong dan berpikir bahwa meminta 1 atau 2.000 sudah sangat kejam. Namun, Xing Hong menjadi cemas setelah mendengar kata-katanya dan segera membalas. Apa maksudmu 1 atau 2.000 yuan? Lonceng perungguku adalah harta warisan dari keluarga kerajaan dinasti Song. Nilainya setidaknya 50.000. Wajah pria itu memucat. Ia berpikir, 50.000? Beraninya kau meminta itu. Lonceng tembagamu yang rusak itu harganya lebih dari $100. Dan kau menyebutnya harta warisan dari keluarga kerajaan dinasti Song? Jangan bicara omong kosong. Kau pikir aku tidak melihatnya? Kau jelas-jelas membelinya seharga $50 beberapa hari yang lalu. Liu Ju dan yang lainnya mengikuti sambil mengejek. Kau dengar itu? Lonceng tembagamu sama sekali tidak bernilai 50.000 yuan. Kau jelas-jelas mencoba menipu kami. Dia tidak tahu betapa berharganya harta karunku, jadi perkiraan rendahnya tidak masuk hitungan. Pokoknya, kau harus memberiku 50.000 yuan hari ini, atau aku akan membedah kucing ini. Xing Hong benar-benar mulai bertingkah seperti penjahat. Dia yakin bahwa Zhao Chen dan yang lainnya sangat menyayangi kucing putih itu, itulah sebabnya dia berani memasang harga 50.000. Tentu saja, jika Zhao Chen dan yang lainnya tidak dapat menyediakan uang sebanyak itu, mereka dapat meminta jumlah yang lebih kecil. Liu Zuo dan yang lainnya hendak berdebat dengannya ketika Zhao Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Sambil berkata, 50.000 tidak masalah, tetapi aku ingin mengambil semua yang ada di kiosmu. Semua barang di kios Xing Hong, jika ditotal, hanya akan bernilai maksimal 10.000 yuan. Mendapatkan 50.000 yuan saja sudah merupakan keuntungan besar. Tapi Xing Hong tidak setuju. Malah, ia berteriak, 50.000 yuan itu untuk lonceng perunggu itu. Kau mau aku membeli semua harta karun itu? Kau harus menambahkan setidaknya 100.000 lagi. Sebelum dia dapat menyelesaikan ucapannya, Zhao Chen menghentakkan kakinya ke tanah, diikuti oleh suara dentuman pelan, bagaikan guntur di malam musim panas. Melihat ke arah suara itu, Xing Hong terkejut mendapati bahwa batu bata di bawah kaki Zhao Chen telah hancur. Retakan pun menyebar seperti jaring laba-laba, menghancurkan semua batu bata dalam radius 1 meter. Itu cuma hentakan kaki. Ngapain repot-repot? Kalau kena, pasti mati. Xing Hong bergidik, buru-buru membatalkan rencananya yang kejam, lalu memasang senyum yang lebih mirip seringai. Oke. Ambil semua yang ada di kios seharga 50.000, anggap saja ini cari teman. Tidak. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan mengangkat satu jarinya. Sambil berkata, aku tidak mau memberi 50.000 lagi, paling banyak 10.000. 10.000 Xing Hong tanpa sadar ingin menolak, tetapi ketika dia melihat batu bata yang pecah di tanah, dia langsung kehilangan keberanian untuk menolak dan hanya bisa berkata dengan wajah pahit. Oke, 10.000 saja. Ia dipenuhi penyesalan.
Seandainya saja ia tidak menolak tawaran Zhao Chen sebesar 50.000, ia pasti langsung setuju. Xing Hong menangis terseduh-seduh dalam hatinya. Berkata, dulu ada 50.000 yuan di hadapanku, tapi aku tidak menghargainya. Baru setelah kehilangannya aku menyesalinya. Tak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada ini. Zhao Chen meminta nomor rekening Ban Xing Hong dan mentransfer uang melalui aplikasi mobile banking miliknya. Beberapa menit kemudian, Xing Hong menerima pesan teks yang mengonfirmasi bahwa 10.000 yuan telah disetorkan ke rekeningnya. Uangnya sudah sampai. Bolehkah aku mengambil barang-barangku dan pergi sekarang? Tanya Zhao Chen. Xing Hong menjawab dengan wajah muram. Ya, ya. Dalam benakku, aku berpikir aku ingin mengatakan tidak, tetapi aku tidak punya nyali. Zhao Chen berjalan mendekat, meraih kain di atas meja, menggulungnya, dan membungkus semua barang antik di dalamnya, lalu membawanya pergi. Melihat perlakuan kasarnya, Yang Zi merasa patah hati dan terus berkata, tidak bisakah kau lebih lembut? Masih ada 2 potong porselen di dalamnya. Sayang sekali kalau sampai pecah. Zhao Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu disesali. Kedua porselen itu tidak berharga, semuanya palsu. Mendengar ini, Xing Hong tersipu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Aku tak menyangka anak ini ternyata ahli. Pantas saja dia memberi harga sepresisi itu. Kenapa aku tak melihatnya lebih awal? Aku kehilangan muka dengan sia-sia. 8 orang dan seekor kucing itu segera meninggalkan pasar barang antik. Alih-alih bergegas kembali ke hotel, mereka menemukan kedai teh di dekatnya, meminta kamar kecil, dan menutup pintu di belakang mereka. Yang Zi masih mengeluh Yuan Zi kecil. Kamu susah payah menabung, dan uangnya malah kamu pakai untuk membeli barang-barang ini? Itu 10.000 yuan. Berapa banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kembali uang itu? Fokus Wu yang berbeda. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ketiga, ada apa denganmu? Apakah kamu baru saja kaya raya? Lebih dari sebulan yang lalu, Zhao Chen berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup. Hanya makan bubur, bakpao, dan acar. Bahkan untuk makan daging pun ia tidak mampu. Namun kini, ia tiba-tiba menghasilkan 10.000 yuan. Jadi tak heran jika Wu Yan dan yang lainnya terkejut. Tebak saja, aku benar-benar kaya raya akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu, aku membeli sebuah batu seharga beberapa ratus yuan di jalan barang antik di Chengdu. Dan coba tebak, aku memotongnya dan menemukan batu giok halus di dalamnya. Aku menjualnya lebih dari 200.000 yuan. Zhao Chen menceritakan pengalamannya berjudi giok sebelumnya. Tetapi ia menurunkan harga yang ia tetapkan untuk batu-batu tersebut. Ia tidak sengaja menipu mereka. Ia hanya ingin mengungkapkan harga sebenarnya untuk menakut-nakuti mereka, dan mereka bahkan mungkin curiga ia memiliki masalah mental. Semua orang terkesiap, tercengang oleh jumlah besar ini apa? Batu seharga beberapa ratus yuan dijual seharga 200.000? Ya ampun, untung 100 kali lipat. Tidak mungkin, kalian harus mentraktir kami. Zhao Chen tersenyum dan setuju. Tentu, tidak masalah. Aku akan mentraktirmu darah bebek dan sup bihun nanti. Setelah bertukar beberapa lelucon, Liu Ju mengalihkan pandangannya ke barang-barang antik yang terbungkus kain dan bertanya dengan penuh harap, kakak ketiga, apakah kamu menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli barang-barang ini karena ada harta karun berharga yang tersembunyi di dalamnya? Aku punya harta karun, tapi aku tidak tahu apakah itu berharga. Zhao Chen membuka kain itu dan mengeluarkan sebuah bola bundar. Bola itu sedikit lebih besar dari kepalan tangan, dan hampir tidak bisa digenggam dengan satu tangan. Sepertinya terbuat dari kuningan, dengan garis-garis horizontal dan vertikal di atasnya, tetapi saya tidak tahu untuk apa. Bola perunggu ini harta karunnya? Tanya Liu Ju sambil mengerutkan kening. Ternyata jauh dari harta karun yang dibayangkannya. Benar. Zhao Chen mengangguk. Di kios barang antik Xing Hong, selain lonceng tembaga yang ditelan kucing putih utuh, hanya bola tembaga ini yang mengandung ki. Yang Zi mengambil bola perunggu itu dan, setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu bersama Lin Sui dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar tidak terlihat seperti harta karun. Apa sebenarnya benda ini? Apakah ini proyektil yang ditembakkan dari meriam kuno? Wu yang bertanya-tanya, imajinasinya menjadi liar. Wang Rongfeng langsung membantahnya, saya ingat peluru zaman dulu terbuat dari besi atau timah, kan? Tembaga adalah uang di zaman dulu. Menggunakan uang untuk membuat peluru dan menembak orang, itu terlalu boros, ya? Wu yang tidak senang dan membalas, lalu menurutmu apa itu? Aku tidak mengenalinya. Wang Rongfeng menggelengkan kepalanya. Akhirnya, Zhao Chen memberikan jawabannya, ini adalah mutiara roh yang ada di mulut singa penjaga. Wu yang terkejut, singa penjaga? Apa itu? Aku hanya pernah mendengar tentang penjaga gawang. Kau bodoh sekali. Liu Ju mengangkat tangannya dan menampar kepalanya. Kau bahkan tidak tahu apa itu singa gerbang? Itu singa batu yang ditempatkan di pintu masuk banyak perusahaan dan organisasi. Lin Sui berkata, itu memang mirip manik-manik yang tersangkut di mulut singa penjaga. Tapi aku ingat kebanyakan manik-manik itu terbuat dari batu, kan? Manik-manik perunggu itu sangat langka.
Yang Zi berkata, betapapun langkanya, itu hanyalah bola tembaga. Xiao Yuanzi, apa kau yakin benda ini harta karun? Zhao Chen mengambil kembali bola perunggu itu ke tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itu sama sekali bukan bola perunggu. Itu hanya dilapisi perunggu. Melalui seni mengamati Qi, Zhao Chen tidak hanya melihat Qi yang terkandung dalam bola tembaga, tetapi juga menemukan bahwa bola itu hanya memiliki lapisan Qi emas di permukaannya, sedangkan di dalamnya terdapat lapisan Qi bumi yang tebal. Berdasarkan keadaan kelima elemen, Zhao Chen segera menyimpulkan bahwa bola itu hanya dilapisi tembaga di permukaannya, dan bagian dalamnya pasti terbuat dari batu. Batu biasa tidak mungkin menghasilkan Qi, jadi apa yang terbungkus tembaga kemungkinan besar adalah sejenis batu permata. Kakak ketiga, maksudmu ada sesuatu yang istimewa di dalam bola perunggu ini? Wu Yan tiba-tiba tertarik. Yang Zi bertanya dengan tatapan bingung, Xiao Yuanzi, bagaimana kamu tahu ada sesuatu yang tersembunyi di dalam bola perunggu ini? Timbang itu. Zhao Chen tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada Yang Zi, jadi dia hanya bisa mengatakan kebohongan kecil. Berat bola tembaga ini aneh, jadi saya curiga pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jadi begitulah. Yang Zi terkejut dan benar-benar mempercayainya, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Sebenarnya, jika Anda pikirkan baik-baik, Anda akan menemukan banyak celah dalam kata-kata Zhao Chen. Jika berat bola perunggu ini pas, bukankah Xing Hong akan menyadarinya? Meskipun licik dan rakus, dia tetap mampu. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan hidup di dunia barang antik yang suram ini. Lagi pula, meskipun beratnya pas, apakah itu berarti ada harta karun tersembunyi di dalamnya? Mungkin itu hanya batu biasa yang dilapisi perunggu? Untungnya, tak seorang pun pria dan wanita yang hadir tahu banyak tentang barang antik. Jika tidak, penjelasan Zhao Chen pasti tidak dapat diterima sama sekali. Wu Yan mendesak, kakak ketiga, berhentilah bicara omong kosong. Cepat lepaskan lapisan luar pakaian perunggu ini untuk melihat harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya. Zhao Chen juga ingin mengorek kain tembaga itu untuk melihat apa sebenarnya Qi yang terkandung di dalamnya dan apakah bisa digunakan untuk membuat jimat. Tetapi ia terkendala karena tidak memiliki alat yang tepat. Lin Sui bangkit, mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar. Sesaat kemudian, ia kembali sambil membawa pisau buah dan bertanya, menurutmu, pisau ini bisa digunakan untuk mengikis lapisan tembaga? Zhao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Apakah kamu membelinya di luar? Lin Sui menggelengkan kepalanya tidak. Aku meminjamnya dari pemilik kedai teh. Seperti yang diharapkan dari Dewi yang manis, dia memang sangat menawan. Canda Zhao Chen, mengambil pisaunya, menekan bola bundar itu, dan mulai menggores pakaian perunggu itu. Pisau buah itu tidak terlalu tajam, tetapi untungnya, Zhao Chen memiliki tangan yang kuat dan teknik yang luar biasa. Meskipun demikian, ia membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menggores lubang seukuran buah kenari. Hanya karena lapisan tembaga luarnya terlalu tebal, sekitar 1 atau 2 cm. Tak heran meskipun permukaan bola ini penuh goresan dan penyok, harta karun yang tersembunyi di dalamnya tetap tidak terungkap. Xia, dengan mata tajamnya, adalah orang pertama yang menyadari apa yang terungkap setelah pakaian perunggu itu terkikis. Ia langsung berseru kegirangan, "Hei, lihat, lihat! Benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi di balik pakaian perunggu ini." Semua orang segera menjulurkan leher, dengan penasaran memeriksa harta karun yang tersembunyi di bawah pakaian perunggu, dan mulai mendiskusikannya dengan penuh semangat. Apa ini? Itu emas? Mungkinkah itu emas? Emas tidak mungkin setransparan ini. Kurasa itu pasti sejenis batu permata. Mungkinkah itu citrine? Mengapa menurutku warnanya agak mirip batu lilin kuning? Zhao Chen, Lin Sui awalnya ingin menoleh dan bertanya pada Zhao Chen apakah dia tahu jenis batu apa itu. Tetapi dia tidak menyangka jaraknya begitu dekat sehingga dia malah mencium pipi Zhao Chen saat dia menoleh, dan rona merah yang memikat segera muncul di wajah cantiknya. Melihat ini, Yang Zi menggodanya. Aduh, Xiao Sui, apa yang kau lakukan? Kita bahkan belum tahu batu apa ini, dan kau sudah mencium Xiao Yuanzi? Kalaupun kau menginginkan batu ini, bukankah kau terlalu terburu-buru? Bagaimana kalau itu hanya barang rongsokan yang tak berharga? Apa kau tidak akan rugi? Wu Yan langsung menimpali. Apa? Lin Sui mencium kakak ketiga? Astaga, kenapa aku tidak melihat adegan menakjubkan itu? Tidak mungkin, kalian harus melakukannya lagi. Benar, cepat ambil satu lagi. Timpal Wang Rongfeng. Liu Ju berkata dengan ekspresi iri, Dewi manis memberiku ciuman, aku sangat iri. Begitu ia selesai berbicara, ia merasakan aura pembunuh yang mengerikan memancar darinya. Ia menoleh dan melihat Xia sedang menatapnya, kacamatanya tampak berkilat menyeramkan. Liu Ju bergidik, lalu cepat-cepat menambahkan, tentu saja, ketika aku bilang aku iri pada orang lain, maksudku orang lain. Aku sendiri sama sekali tidak iri. Karena menurutku, tidak ada gadis di dunia ini yang lebih baik daripada Xiao Xia. Rasa dingin di mata Xia menghilang, dan senyum muncul di wajahnya, tetapi dia mengeluh,
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak malu bersikap begitu lembek di depan semua orang? Liu berkata dengan tegas, ini perasaanku yang sebenarnya. Bagaimana bisa kau menyebutnya murahan? Tapi dalam hatinya ia berpikir, kalau aku tidak mengatakannya sedikit murahan, nyawaku akan terancam. Perbuatan pasangan yang menyiksa anjingnya itu langsung mengundang sorak-sorai dan cemoohan. Wang Rongfeng, dengan raut simpati dan schadenfreude, mendekatkan diri ke telinga Liu Zuo dan berbisik mengejek, Bos, di mana kejantananmu? Tunjukkan saja. Kenapa kau tiba-tiba jadi pengecut? Bukankah dulu kau selalu menyombongkan diri di asrama bahwa begitu kau punya pacar, kau bisa membuatnya pergi ke timur dan tak pernah ke barat, atau kau akan menampar wajahnya? Kenapa kau jadi pengecut sekarang? Liu Ju memutar matanya dan mendengus, berani-beraninya kau membantahku? Kalau kau memang mampu, coba teriaki Rodin beberapa kali. Kita berdua cuma sasaran empuk, jadi jangan sok tahu di sini. Wang Rongfeng menghela napas, meraih tangan Liu Ju, dan menjabatnya dengan kuat. Pada saat itu, kedua pria itu, yang berbisik di telinga masing-masing, merasakan rasa saling menghargai yang mendalam. Interupsi ini memberi Lin Sue waktu jeda, yang memungkinkannya menghilangkan rasa malu dan sungkan. Karena takut semua orang akan mengolok-oloknya lagi, ia segera mengganti topik pembicaraan, berkata, Zhao Chen, apakah kau tahu batu apa yang terbungkus di balik jubah perunggu ini? Kata-katanya berhasil mengalihkan perhatian semua orang, dan tatapan mereka sekali lagi terfokus pada batu kuning yang tersembunyi di bawah pakaian perunggu. Sedikit rasa penyesalan menyusup ke dalam hati Zhao Chen. Dia masih menunggu Lin Sue menciumnya lagi. Serangan itu datang begitu tiba-tiba, bagaikan piksi memakan buah ginseng, ia bahkan tidak sempat mencicipinya sebelum buah itu lenyap. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran acak ini, Zhao Chen berkata, ini adalah Golden Water Body, sejenis kalsedon. Bodi air emas? Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak familiar dengan batu giok, kristal, atau benda serupa, tetapi namanya terdengar agak zen. Sebagai perbandingan, keempat gadis itu tahu lebih banyak. Lagi pula, para gadis suka memakai perhiasan dan cukup berpengetahuan tentang batu permata dan kristal. Lagi pula, biji bodi tidak mahal. Bahkan liontin dan anting biasa pun hanya berharga beberapa ratus yuan. Setelah memeriksanya dengan saksama, Rodin berkata, warnanya kuning keemasan seluruhnya dan bening seperti kristal. Ini memang bodi air emas. Tapi setahu saya, batu mentah bodi air emas biasanya sangat kecil, kebanyakan seukuran jari. Yang ini hampir seukuran kepalan tangan. Apa tidak terlalu besar? Zhao Chen mengangguk dan berkata, kau benar. Biji bodi air emas biasanya sangat kecil, dan yang ini pun tidak terkecuali. Yang kita lihat hanyalah satu biji, tapi kurasa seharusnya ada sekitar 10 biji bodi air emas yang terbungkus di dalam kain tembaga ini. Rodin kemudian menyadari apa maksudnya dan mengangguk sambil berkata, aku tahu itu. Yang Zi merenung, aku pernah membeli liontin bodi air emas sebelumnya. Tapi tidak secantik yang ini, dan harganya beberapa ratus yuan. Bodi air emas ini pasti harganya lebih dari 1000 yuan per buah, kan? Kalau memang ada sekitar selusin di dalam casing tembaganya, bukankah itu berarti aku akan impas dan bahkan untung hanya darinya? Meskipun tidak sebagus berjudi dengan batu dan menghasilkan 100 kali lipat dari investasi awal, itu tetap cukup bagus. Bisa dibilang begitu. Zhao Chen terkekeh. Kenapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa Ratu Yang Zi ternyata punya sisi serakah? Matanya berbinar ketika berbicara tentang uang. Namun, Yang Zi salah tentang satu hal, benih bodi air emas ini, jika di tangan orang biasa, nilainya paling tinggi puluhan ribu yuan. Namun, di tangan kultivator seperti Zhao Chen, nilainya sangat tinggi. Bahkan jika mereka menghabiskan ratusan ribu atau jutaan, mereka tetap akan untung. Zhao Chen sangat senang karena meskipun biji bodi air emas ini bukan batu giok, mereka tetap bisa digunakan untuk membuat amulet. Perjalanan ke pasar barang antik ini ternyata tidak sia-sia. Tentu saja, semua ini berkat kucing putih itu. Jika kucing itu tidak tiba-tiba lari dan melahap lonceng tembaga di kios Sing Hong, Zhao Chen tidak akan mampu membeli benih bodi air emas yang mengandung ki ini. Memikirkan lonceng tembaga, Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kucing putih itu luar biasa, tetapi loncengnya terbuat dari tembaga dan tidak bisa dicerna. Kita perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Kalau tidak, kesehatan kucing putih itu bisa terganggu. Tepat saat dia merenungkan masalah ini, Wu Yan membawa bola bundar itu ke jendela, ingin melihat lebih dekat seperti apa sebenarnya wujud bodi air emas yang tersembunyi di bawah baju besi perunggu, dengan memanfaatkan sinar matahari. Namun setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan dan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Hei, coba lihat, ada sesuatu di dalam bodi air emas ini. Benarkah? Coba aku lihat. Yang Zi bergegas ke sisi Wu Yan, merebut bola, dan memeriksanya dengan saksama di bawah sinar matahari. Hei, ada sesuatu yang istimewa.
Sulit dikenali dalam pencahayaan dalam ruangan, hanya bisa dilihat dalam cahaya terang. Semua orang menjadi gembira dan berkerumun, ingin melihat sesuatu yang menarik. Namun, bola itu hanya sebesar itu, dan area di mana lapisan tembaganya terkikis bahkan lebih kecil lagi, sehingga hanya satu orang yang bisa melihatnya pada satu waktu. Yang lain hanya bisa berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Yang Zi berkata dengan ragu, saya tidak bisa melihat dengan jelas, sepertinya ada beberapa kotoran. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan bola bundar itu kepada Lin Xuesue kecil. Penglihatanmu lebih baik dariku, lihatlah dan periksa apakah ada kotoran. Lin Xue memegang bola itu di bawah sinar matahari dan mengamatinya sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, benda-benda ini warnanya sangat terang dan tersusun rapi, jadi tidak tampak seperti kotoran. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu, benda-benda ini terlalu kecil. Memang, sekitar selusin manik bodi air emas yang terbungkus tembaga itu hanya seukuran ibu jari. Benda-benda yang tersembunyi di dalamnya sekecil rambut, sehingga sulit dilihat dengan jelas. Zhao Chen mengambil bola itu dan mengamatinya dengan saksama sejenak. Meskipun penglihatannya telah jauh lebih baik setelah mencapai alam pembersihan sumsum, ia masih belum bisa melihat dengan jelas benda-benda kecil apa yang ada di dalam bodi air emas. Ia hanya merasa benda-benda itu agak mirip karakter. Kata, setelah mendengar tebakan Zhao Chen, semua orang menjadi semakin penasaran. Bagaimana mungkin ada karakter di dalam biji bodi air emas? Apakah itu terbentuk secara alami? Atau ada yang mengukirnya? Tanya Liu Ju, mulutnya ternganga. Yang Zi dengan bersemangat mendesak, aku semakin penasaran dengan arti kata-kata ini. Xiao Yuanzi, coba perhatikan baik-baik dan coba tebak apa arti kata-kata ini? Zhao Chen menggelengkan kepalanya, mereka terlalu kecil untuk dilihat dengan jelas, dan aku hanya menebak. Aku tidak bisa menjamin mereka benar-benar karakter. Yang Zi menghela napas, memang terlalu kecil. Akan lebih bagus jika kita punya kaca pembesar. Lin Xue memutar matanya dan meninggalkan ruangan pribadi itu lagi. Sesaat kemudian, ia kembali sambil membawa kaca pembesar. Liu Ju terkejut, astaga. Kamu Doraemon? Kamu bisa menghasilkan apapun yang kami inginkan? Lin Xue menjelaskan sambil tersenyum. Waktu aku meminjam pisau buah tadi, aku melihat seseorang di lobi sedang menilai kaligrafi dan lukisan dengan kaca pembesar. Waktu kamu bilang butuh kaca pembesar, aku kira kedai teh pasti punya. Jadi aku tanya pemiliknya, dan ternyata mereka punya. Jadi aku pinjam. Zhao Chen mengacungkan jempol dan memuji, kamu sangat pintar. Dengan bantuan kaca pembesar, Zhao Chen akhirnya melihat sifat sebenarnya dari helaian rambut ini. Itu benar-benar kata-kata. Namun, karena pembesaran, karakter-karakternya agak kabur dan terdistorsi. Sehingga Zhao Chen hanya bisa menebak dan membacanya satu persatu. Xiao Chen Xuanming berarti bodhisattva melenyapkan kegelapan dan debu serta mengembalikan hakikatnya menjadi jernih. Ia dapat membuat semua orang yang bodoh dan tidak baik hati menjauhi ketidaktahuan dan kegelapan, yang disebut keberanian. Liu Zuo, Lin Xue, dan yang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Apa artinya ini? Kedengarannya seperti bagian kitab suci? Saya juga berpikir itu terdengar seperti kitab suci, bahkan menyebut seorang bodhisattva. Mungkinkah itu bagian dari sutra Buddha? Setelah hening sejenak, semua orang mulai berbicara serempak. Tenang saja, biar aku periksa online. Yang Zi mengeluarkan ponselnya, dengan cepat membuka mesin pencari, memasukkan apa yang baru saja dibaca Zhao Chen, dan segera menemukan sumber bagian tersebut. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Kutipan ini dari 14 keberanian, kata Yang Zi sambil melihat deskripsi di ponselnya. Ensiklopedia itu mengatakan bahwa ini adalah bodhisattva Guanyin yang menggunakan kekuatan Vajra Samadhi yang luar biasa untuk berbagi welas asih yang sama dengan semua makhluk di 10 penjuru, 3 masa, dan 6 alam, yang memungkinkan semua makhluk memperoleh 14 jenis pahala keberanian. Meskipun kami tidak memahaminya, tampaknya sangat mengesankan. Kelompok itu sedikit bingung, tetapi ada satu hal yang mereka pahami dengan sangat jelas. Prasasti di dalam biji bodi air emas ini merupakan salah satu dari 14 keberanian bodhisattva Avalokitesvara. Meskipun biji bodi air emas itu sendiri tidak terlalu berharga, keberadaan prasasti di dalamnya menjadikannya sangat berharga. Bahkan jika disebut sebagai harta karun Buddha, orang-orang tetap akan tertarik untuk membelinya. Teks ini seharusnya tidak terbentuk secara alami, pasti telah diukir di dalam benih bodi oleh seseorang. Tapi bagaimana orang itu mengukirnya? Pertanyaan ini muncul di benak semua orang secara bersamaan. Meskipun lapisan tembaganya tidak terkelupas sepenuhnya, terlihat jelas bahwa biji bodi masih utuh, tanpa retakan atau patahan. Namun, prasasti tersebut tidak terukir di permukaan biji bodi, melainkan di bagian dalam, yang tampak cukup membingungkan. Teknologi menakjubkan macam apa yang dibutuhkan untuk mengukir suatu bagian kitab suci jauh di dalam tanpa merusak bagian luarnya? Bahkan dengan teknologi canggih saat ini, mustahil untuk mencapai hal itu, bukan? Kerumunan itu ramai dengan diskusi. Zhao Chen tidak terlibat karena lembar informasi tersebut sudah berisi pengenalan tentang benih bodi air emas ini.
14 manik tak kenal takut. Dipupuk oleh persembahan dupa dan sumpah umat beriman selama bertahun-tahun, ia menghasilkan ki. Di bawah lantunan para biksu Buddha, kinya berubah dari yang tak berwujud menjadi nyata, membentuk karakter-karakter, yaitu 14 tak kenal takut, satu manik untuk setiap yang tak kenal takut. Mereka memiliki efek mengusir roh jahat, menekan kekuatan jahat, dan menjamin perdamaian. Jadi, semua karakter di dalam bodi air emas ini adalah ki. Menggunakan ki sebagai kitab suci sungguh merupakan pekerjaan yang luar biasa. Saya penasaran, biksu terkemuka mana yang menciptakan mahakarya ini? Oh, ngomong-ngomong, singa penjaga biasanya jantan dan betina. Masing-masing memegang mutiara spiritual di mulut mereka. Karena yang satu ini melahirkan 14 mutiara tak kenal takut, yang satunya lagi pasti juga luar biasa. Memikirkan hal ini, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan mencari kuil Buddha di dalam dan sekitar Jinling, berharap untuk mengetahui asal-usul mutiara spiritual ini. Namun, tidak masalah jika saya tidak memperhatikan. Tetapi begitu memperhatikan, saya terkejut. Ada cukup banyak kuil Buddha di dalam dan sekitar Nanjing, dan banyak diantaranya telah melahirkan biksu-biksu terkemuka. Mencari tahu dari mana mutiara spiritual ini berasal bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, karena mutiara roh ini sudah terjual, yang satunya lagi pasti tidak akan lolos dari nasib yang sama. Bertanya pada Sing Hong bahkan kurang berguna. Jika dia tahu asal-usul mutiara roh ini, dia tidak akan meletakkan harta karun seperti itu di kios sebagai sampah untuk dijual. Sebuah inspirasi tiba-tiba terlintas di benak Zhao Chen, mungkin kita bisa mencoba menggunakan teknik pelacakan. Metode ini tampaknya sangat dapat diandalkan. Dan Zhao Chen segera memutuskan bahwa setelah kembali ke hotel, dia akan mencoba menggunakan teknik pelacakan untuk menemukan mutiara roh lainnya. Yang Zi dan yang lainnya mendiskusikannya cukup lama, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesimpulan dan terpaksa menyerah. Namun, ada satu hal yang mereka sangat yakini. Itu berarti Zhao Chen telah menemukan emas. Jika sebelumnya biji bodi air emas ini hanya bernilai 10 atau 20 ribu yuan, sekarang harganya bisa mencapai 100 atau 200 ribu yuan, atau bahkan 1 atau 2 juta yuan. Atau bahkan lebih. Kelompok itu sekali lagi menyarankan agar Zhao Chen mentraktir mereka makan. Tidak masalah. Zhao Chen menepuk dadanya keras-keras, tampak sangat bangga. Nanti kalau kita makan darah bebek dan sop bihun, aku akan mentraktir kalian masing-masing telur teh. Sialan. 7 jari tengah diarahkan ke Zhao Chen, dan semua orang berkata serempak, kamu benar-benar pelit. Setelah tertawa dan bercanda sejenak, Yang Zi mendesak Zhao Chen untuk terus membedah pakaian perunggu itu, ingin melihat apakah ada pula 14 kitab suci tanpa rasa takut di dalam bodi air emas yang lain. Zhao Chen menolak usulan itu. Di satu sisi, dia telah mengetahui melalui daun informasi bahwa jubah tembaga itu berisi total 14 manik bodi air emas, masing-masing berisi satu bagian kitab suci pahala tak kenal takut yang ditulis dengan ki. Di sisi lain, ia tidak memiliki peralatan yang tepat. Mengandalkan pisau buah saja, mencoba membuka seluruh lapisan tembaga pasti akan menjadi tugas yang memakan waktu dan tenaga. Terlebih lagi, kecerobohan sekecil apapun dapat merusak benih bodi. Oleh karena itu, Zhao Chen menyarankan agar mereka tidak terburu-buru membedah lapisan perunggu pada bola tersebut, tetapi menunggu sampai mereka kembali ke Rongcheng untuk mencari pengrajin profesional untuk melakukannya. Kenyataan bahwa mereka tidak dapat segera melihat kondisi benih bodi yang lain agak mengecewakan, tetapi mereka semua mengerti dan tahu bahwa Zhao Chen benar. Jadi mereka semua menyerah pada gagasan untuk segera membedah semua kulit tembaga. Sambil menunjuk barang-barang antik di atas meja teh, Zhao Chen berkata, lihatlah ini dan lihat apakah ada yang kau suka. Bagikanlah, anggap saja ini hadiah kecil dariku. Benarkah? Kau begitu murah hati? Tanya Yang Zi skeptis. Sungguh mengherankan dan tidak dapat dipercaya bahwa seseorang yang hanya menyajikan sup darah bebek dengan telur teh saat mentraktir orang lain tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Zhao Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, lupakan saja. Ya, tentu saja aku menginginkannya. Yang Zi langsung mengganti topik dan berkata sambil tersenyum, ini barang antik, bagaimana kalau ada harta karun langka tersembunyi di dalamnya? Bukankah kita akan kaya? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun langka? Jangan terlalu berharap. Barang-barang ini sangat beruntung bisa terjual seharga sekitar 100 yuan. Yang Zi berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa juga. Lagi pula, memajangnya sebagai hiasan di meja kita pasti akan meningkatkan gaya asrama kita dan membuatnya terlihat jauh lebih mewah. Tanpa basa-basi dengan Zhao Chen, dia langsung menuju meja teh dan mulai memilih barang antik yang menarik perhatiannya. Liu Ju dan yang lainnya juga berkumpul dan memilih apa yang mereka sukai. Kisia, gadis berkacamata, awalnya sedikit malu, karena Zhao Chen telah membayar semua barang ini. Namun, kata-kata Liu Ju menghilangkan kekhawatirannya Xiao Xia. Pilih saja sesukamu. Jangan malu-malu. Ini kebaikan Lausan. Kalau kamu tidak memilih, dia akan kesal. Lagi pula, Lausan sudah mendapatkan kembali semua uang yang dihabiskannya untuk membeli barang antik ini dari biji bodi air emas itu, dan masih ada sisa.
Tak lama kemudian, ketujuh orang itu telah membagi semua barang antik di atas meja. Masing-masing mengambil 2 atau 3 barang. Lin Sui kemudian berlari keluar dan meminta beberapa kantong teh kepada pemilik kedai teh untuk dibagikan kepada semua orang. Memasukkan semua barang antik ke dalam kantong-kantong tersebut, dan membawanya berkeliling. Zhao Chen juga mengambil sebuah tas dan menaruh bola itu ke dalamnya. Kalau saja tidak ada banyak orang, dia pasti sudah menaruh bola itu ke dalam cincin penyimpanannya sejak lama. Tidak akan ada masalah seperti ini. Ayo pergi, kata Zhao Chen. Kemana kita selanjutnya? Bagaimana kalau kita mengunjungi pasar barang antik lainnya? Saran Yang Zi. Jelas, pembelian murah Zhao Chen baru-baru ini telah sangat merangsangnya, memicu minatnya yang besar terhadap barang antik dan membuatnya ingin mencari barang murah lainnya. Orang-orang lainnya punya pemikiran yang kurang lebih sama. Sifat manusia mengandung unsur perjudian, dan menemukan barang antik murah serta membuat taruhan besar dengan taruhan kecil sama dengan perjudian, itulah sebabnya mengapa banyak orang tertarik padanya. Saran dari orang banyak sangat sesuai dengan selera Zhao Chen. Ia juga ingin mengunjungi pasar barang antik lainnya, berharap menemukan lebih banyak harta karun yang kaya akan energi spiritual. Lagi pula, Jinling adalah ibu kota 10 dinasti, dengan warisan budaya yang mendalam yang jauh melampaui tempat lain. Namun, sebelum pergi ke pasar barang antik lainnya, Zhao Chen masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Ayo kita cari apotek dan beli obat dulu. Kenapa kamu beli obat? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tanya Wang Rongfeng bingung. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, belikan untuk Xiao Bai. Dia menelan lonceng tembaga, jadi kita perlu membeli obat muntah agar dia memuntahkannya. Kalau tidak, kalau lonceng tembaganya tetap di perutnya, bisa-bisa menimbulkan masalah. Oh ya, bagaimana mungkin aku lupa? Wang Rongfeng menepuk dahinya dan memarahi kucing putih itu. Kenapa kau harus menelan lonceng tembaga itu? Apa itu bisa dimakan? Kucing putih itu meliriknya sekilas, mengeong 2 kali dengan sangat mendominasi. Seolah berkata, kau hanya manusia. Apa yang kau tahu? Meskipun Wang Rongfeng tidak mengerti arti meong kucing putih itu, ia tahu dari ekspresinya bahwa kucing itu sedang memandang rendah dirinya. Ia langsung tercengang sialan, dia benar-benar memandang rendahku. Ada apa ini? Baiklah, baiklah, berhenti main-main. Luo dan memarahinya dengan kesal, mengulurkan tangan untuk mencubit telinganya, dan Wang Rongfeng langsung terdiam. Sama seperti Liu Ju, ia telah menjadi suami yang taat pada istri. Tanah Sichuan memang menumbuhkan suami yang taat pada istri. Baik penduduk lokal maupun asing, begitu datang ke sini, kalian semua akan menjadi taat pada istri. Zhao Chen dan Wu yang saling berpandangan, dan pada saat yang sama berduka untuk kedua kakak laki-laki mereka dalam hati. Lin Sui memeluk kucing putih itu di dadanya, membelai bulunya seraya menyarankan, mengapa kita tidak membawa Xiao Bai ke dokter hewan untuk memeriksanya? Wu yang menimpali, ya, bawa saja ke dokter hewan, belah perutnya, dan keluarkan lonceng tembaganya. Sebelum Wu yang sempat selesai bicara, kucing putih itu tampak mengerti, bulunya langsung merinding. Sambil mengeong dengan marah, ia melompat dan mendarat di depan Wuyan, menampar wajahnya dengan kedua cakarnya, membuatnya pusing dan kehilangan arah. Hanya karena kucing putih itu menunjukkan belas kasihan dan tidak mengulurkan cakarnya, dia pun tergores dan berdarah. Zhao Chen menatap Wuyan dengan simpati dan berkata, kita lewati saja operasinya. Kita harus terbang kembali ke Rongcheng besok. Kalau operasi, pemulihannya setidaknya butuh 10 hari hingga setengah bulan. Kita coba buat Xiao Bai muntah dulu, baru kita buat lonceng tembaganya. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakannya jika itu operasi, dia lebih suka melakukannya sendiri daripada mempercayakan operasi kucing putih itu kepada orang lain. Dia tidak bisa mempercayai mereka untuk melakukannya. Setelah mengemasi barang-barang mereka, semua orang meninggalkan ruangan pribadi. Sambil membayar dan mengembalikan pisau dan kaca pembesar, Zhao Chenxun bertanya tentang lokasi apotek terdekat. Segera setelah itu, 8 orang dan 1 kucing meninggalkan kedai teh dan menuju ke apotek terdekat. Pada saat yang sama, seseorang di seberang jalan mengeluarkan telepon genggamnya dan berbisik, Pak Tua Sing, aku melihat orang yang kamu cari. Kamu di mana? Suara Sing Hong terdengar dari telepon. Pria itu menjawab, mereka baru saja keluar dari rumah T.H.O. Heng dan sedang menuju ke timur. Awasi mereka baik-baik dan segera laporkan lokasi mereka. Aku akan segera datang, kata Sing Hong mendesak. Tidak masalah, tapi uang yang kau janjikan. Jangan khawatir, kamu pasti dapat bagianmu. Aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Oke? Baiklah, haha. Bos Sing memang orang yang berprinsip. Jangan khawatir, aku pasti akan mengawasi mereka untukmu. Lebih dari 10 menit kemudian, Zhao Chen dan kelompoknya pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat emetik, sementara Sing Hong memimpin sekelompok orang ke sekitar sana. Sing Hong menemukan orang yang mengawasinya dan bertanya, Tikus, di mana kurang ajar kecil itu? Tikus menunjuk ke apotek di seberang jalan dan menjawab, saya baru saja pergi ke apotek. Dia lalu tertawa lagi, ekspresinya secabul mungkin, lalu berkata dengan ekspresi iri,
Aku melihat 4 pria dan 4 wanita. Apa mereka berencana membeli kondom dan berpesta liar? Kudengar anak muda zaman sekarang punya kegiatan yang sangat liar dan seru. Dan aku tak pernah menyangka itu benar. Kenapa aku tidak pernah mengalami hal seperti ini waktu kecil? Aku iri sekali. Jangan bicara omong kosong. Sing Hong menampar kepala tikus itu, lalu berbalik dan berkata sambil tersenyum kepada orang yang berdiri di belakangnya. Kak Tian, mereka ada di apotek. Aku akan menunjukkannya padamu saat mereka keluar. Kau harus membantuku mengambil barang-barangku kembali. Baru saat itulah Haozi menyadari ada lebih dari 1 orang berdiri di belakang Sing Hong. Totalnya lebih dari 20 orang. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar berusia 30-an. Tikus mengenali mereka sekilas, mereka adalah preman dari sekitar pasar barang antik. Mereka sering memeras uang dari para pedagang di sana dan terkadang membantu pedagang yang tidak bermoral menangani pelanggan yang datang kepada mereka untuk menuntut ganti rugi setelah ditipu. Pendek kata, selama mereka diberi uang, mereka tidak akan ragu melakukan hal ilegal apapun. Tikus itu ternganga, bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa Pak Tua Sing membawa sekelompok orang ini ke sini? Apa yang dia inginkan? Saudara Tian menepuk bahu Sing Hong dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, begitu saudara-saudara mengambil uangmu, mereka pasti akan membantumu. Sing Hong mengangguk dan tersenyum patuh. Ya, dengan saudara Tian dan saudara-saudara lainnya yang menangani kasus ini, pasti tidak akan ada masalah. Saat mereka berbicara, Zhao Chen dan yang lainnya keluar dari apotek. Sing Hong segera menunjuk dan berkata, Saudara Tian, itu mereka, para pria dan wanita itu. Mata saudara Tian berbinar, dan ia langsung menyeringai mesum Hei. Gadis-gadis ini lumayan cantik, masing-masing lebih cantik dan bersinar daripada sebelumnya. Ia melambaikan tangan dan berkata kepada bawahannya, Ayo kita mengobrol dengan gadis-gadis cantik ini. Sing Hong takut dia akan melupakan urusannya ketika melihat seorang wanita cantik, jadi dia segera mengingatkannya. Saudara Tian, tentang urusanku. Tian gemelotot kesal padanya dan menjawab, biar aku yang urus. Kamu kan laki-laki? Kenapa kamu bimbang begitu? Meskipun Sing Hong tidak senang, dia harus menahannya dan berkata sambil tersenyum paksa. Ini salahku. Saudara Tian memimpin anak buahnya menyeberang jalan menuju Zhao Chen. Sing Hong berbalik dan bersembunyi di gang terdekat, tidak ingin Zhao Chen dan yang lainnya menemukannya. Tikus mengikutinya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Pak Tua Sing, barang-barangmu hanya bernilai sekitar 10.000 yuan, kan? Mereka memberimu 10.000, jadi kau tidak untung. Tapi kau juga tidak rugi. Kenapa kau pergi ke kurang ajar itu? Sekalipun mereka bisa membantumu mendapatkan kembali barang-barang itu tidak akan cukup untuk membayar biaya jasa mereka, kan? Harga yang mereka minta tidak murah. Sing Hong memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, kau tidak tahu apa-apa. Ada harta karun di dalam tumpukan barangku. 1 potong itu saja nilainya jauh lebih dari puluhan ribu yuan. Tikus ternganga takjub benarkah? Ada harta karun di kirimanmu? Yang mana? Berapa harganya? Kau ingin tahu? Tanya Sing Hong. Tikus itu terus mengangguk. Akan kuberitahu setelah aku mendapatkan kembali barang-barang itu, kata Sing Hong misterius, lalu bertanya, apakah kamu membawa rokok? Ya. Haozi mengeluarkan sebungkus rokok, memberikan 1 kepada Sing Hong, dan menyalakannya sebelum bertanya, Pak Tua Sing, ada yang tidak ku mengerti. Kalau ada harta karun di dalam kirimanmu, kenapa kau rela menjualnya hanya dengan 10.000 yuan? Sing Hong agak malu dan marah mendengar pertanyaan ini. Ia menegangkan lehernya dan mendengus, aku bersedia. Apa urusanmu? Ia meratap dalam hati, siapa suruh aku tidak tahu ada harta karun berharga di dalam kiriman itu? Kalau aku tahu, bahkan jika anak itu punya kekuatan untuk menghancurkan batu bata, aku tidak akan menjual kiriman itu seharga 10.000 yuan. Ternyata tidak lama setelah Zhao Chen dan yang lainnya pergi, tepat ketika Sing Hong hendak berkemas dan pulang, kedua pria itu menemukannya. Dia mengenali salah satu dari mereka. Dia pernah melihat sesuatu di kios beberapa hari yang lalu dan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya. Hampir membuat pria tua itu gila. Pria yang satunya jauh lebih muda, mungkin berusia awal 20-an, tetapi jelas berstatus lebih tinggi daripada yang lebih tua. Ketika kedua orang ini datang, mereka mengatakan ingin membeli bola tembaga dari kiosnya dan menawarkan 500.000. 500.000. Sing Hong dipenuhi penyesalan pada saat itu. Ia tak pernah menyangka bola tembaga yang ia temukan akan begitu berharga. Ketika mengingat kembali, ia menyadari bahwa ia sudah cukup sering menggunakan bola tembaga itu sebagai alat, yang sungguh sia-sia. Sing Hong sempat menawar dengan harga 800.000, namun ia terkejut karena pihak lain langsung menyetujuinya tanpa ragu. Hal ini membuatnya semakin menyesal. Harta karun senilai 800.000 yuan dijual 1 paket hanya seharga 10.000 yuan. Ini benar-benar penipuan. Semakin Sing Hong memikirkannya, semakin ia enggan. Ia pun memutuskan untuk mengambil risiko dan menemui saudara Tian dan gerombolannya, berharap bisa mendapatkan bola perunggu itu kembali dengan bantuan mereka. Menurutnya, sehebat apapun Zhao Chen dalam bertarung,
Mustahil ia bisa mengalahkan sekitar 20 penjahat kejam, kan? Di saat yang sama, ia takut akan pembalasan Zhao Chen setelahnya, jadi ia bersembunyi di gang, menunggu saudara Tian dan gerombolannya membawakan harta karun itu. Tepat saat Xing Hong dan kelompoknya sedang merokok dan mengobrol, Tian Ge dan kelompoknya berjalan menghampiri Zhao Chen dan kelompoknya dan mengepung mereka. Keempat pemuda itu segera melindungi gadis itu di belakang mereka dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Saudara Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak banyak. Kami hanya mendengar kalian membeli beberapa barang di pasar barang antik, dan kami ingin melihat-lihat dan memperluas wawasan kami." Seorang anak buah di sampingnya berteriak dengan tegas, "Cepat serahkan apa yang kau beli. Jangan berlama-lama, atau aku akan menghajarmu sampai mati." Wajah kakak Tian memucat, dan ia menoleh ke arah bawahannya sambil membentak, "Diam! Kenapa kalian berteriak seperti itu? Tidakkah kalian lihat kalian membuat semua gadis cantik ketakutan? Bersikaplah sopan." Kemudian ia kembali memasang wajah tersenyum dan berkata kepada Lin Sui dan yang lainnya, "Adik kecil, jangan takut, kakak orang baik, hehehe." Wajahnya yang jelek dan senyumnya yang cabul membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti orang baik, tetapi dia masih berani menyombongkan diri. Wang Rongfeng mengangkat alisnya di siang bolong, "Di depan semua orang, kau ingin merampok kami? Perampokan? Tidak, 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 kami tidak melakukan hal ilegal." Saudara Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami hanya ingin membayar barang-barangmu. Soal harga, 10 yuan saja sudah cukup. Setelah kami bayar, itu transaksi, bukan perampokan." Saudara Tian benar. Perampokan macam apa yang terjadi jika kita memberi uang? Kakak Tian pintar sekali. Bos kita pasti lebih pintar dari kita. Sekelompok antek segera mulai menyanjungnya. Setelah bersenang-senang sejenak, saudara Tian melambaikan tangan agar mereka berhenti. Lalu menatap Zhao Chen dan yang lainnya dan berkata, "Jangan hanya berdiri di sana, cepat keluarkan barang-barang kalian. Kalau kalian tidak mau, kami akan melakukannya sendiri." Zhao Chen tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sakit?" Seluruh hadirin tertegun dan terdiam. Wajah Tian Ge langsung berubah sangat muram. "Beraninya kau menghina saudara Tian? Aku akan menghajarmu sampai mati." Kakak tertua dipermalukan, dan adik-adiknya murka. Seketika, dua dari mereka melompat keluar, mengumpat dan memaki, ingin memberi pelajaran kepada Zhao Chen. Zhao Chen bahkan tidak memandang kedua pria itu, dan berkata kepada saudara Tian, "Apakah yang mengalir di selangkanganmu saat ini keringat atau darah? Apakah kamu mengalami jantung berdebar-debar dan nyeri dada setiap malam selama beberapa bulan terakhir? Dan apakah semakin parah?" Ekspresi Tian Ge berubah drastis lagi. Kesuraman digantikan oleh teror yang mendalam. Akan tetapi, para pengikutnya tidak menyadari perubahan ekspresinya, dan beberapa dari mereka langsung meraung dan menyerbu ke arah Zhao Chen. "Sialan, beraninya kau mengutuk bos kami." Namun, sebelum para antek ini sempat mencapai Zhao Chen, raungan marah keluar dari mulut saudara Tian berhenti. "Kalian semua, keluarlah dari sini." Para bawahan berhenti bersamaan. Salah satu bawahan berbalik dan bertanya dengan bingung, "Bos, ada apa denganmu?" Mengingat sifat pemarah saudara Tian, jika ada yang berani menghinanya, dia akan langsung menamparnya. Lalu mengapa sekarang, anak ini menghina dan memaki-makinya? Tetapi dia tidak marah dan bahkan tidak membiarkan semua orang menunjukkan kesetiaan dan memberikan kesan yang baik? Seorang antek lain dengan cepat memberikan pujian saudara Tian. "Jangan khawatir, kami jamin kami akan melakukan pekerjaan dengan baik, menghajar anak ini sampai bertekuk lutut dan memohon ampunanmu." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah tamparan melayang, mendarat keras di wajah bawahannya, membuatnya melihat bintang-bintang dan pandangannya menjadi gelap. "Saudara Tian, kenapa kau memukulku?" Bawahan itu menyentuh wajahnya yang membengkak, tampak sangat tidak percaya. Ia tidak habis pikir bagaimana sanjungannya, yang tadinya berjalan lancar, entah bagaimana menjadi bumerang. Saudara Tian tidak menjawab pertanyaannya, malah menggeram, "Diam. Kalau kamu tidak bicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu." Dia segera berbalik menatap Zhao Chen dan bertanya dengan mendesak, "Bagaimana kamu tahu tentang penyakit yang kuderita ini?" Ternyata kata-kata Zhao Chen tadi bukanlah sebuah kutukan, melainkan deskripsi akurat mengenai penyakitnya. 6 bulan yang lalu, entah kenapa, saudara Tian tiba-tiba menyadari ada yang aneh pada tubuhnya. Ia sering melihat keringat merah berbau amis, yang tampak seperti darah, keluar dari ketiak, alat kelamin, dan area lainnya. Dalam upaya mengobati penyakit aneh ini, ia mengunjungi banyak rumah sakit dan berkonsultasi dengan banyak dokter ternama. Meskipun ia mengetahui bahwa penyakit itu disebut hemofima dan telah menjalani berbagai pengobatan, tidak satupun yang efektif. Kemudian, ia merasa meskipun ia berkeringat darah, hal itu tampaknya tidak berdampak apapun pada kesehatannya, sehingga ia berhenti berobat. Suatu malam 2 bulan yang lalu, ia tiba-tiba merasakan sesak di dada dan nyeri di jantung. Kondisinya tidak serius saat itu dan berlalu dengan cepat. Namun, sejak hari itu, sesak di dada dan nyeri di jantung itu terjadi setiap malam,
dan durasi serta intensitasnya semakin lama. Oleh karena itu, ia kembali mengunjungi banyak rumah sakit dan menjalani berbagai tes. Tetapi semua laporan menunjukkan bahwa jantung dan paru-parunya sehat, dan selain kekurangan gizi, tidak ada masalah lain. Beberapa dokter menduga bahwa sesak dada dan nyeri jantungnya disebabkan oleh masalah mental, yang membuatnya sangat marah hingga ia hampir menghancurkan klinik mereka. Hanya Tian Ge sendiri yang mengetahui penyakit ini, bahkan orang-orang terdekatnya pun sama sekali tidak menyadarinya. Oleh karena itu, dia sangat terkejut ketika Zhao Chen memberitahunya tentang penyakitnya. Aku tahu, jawab Zhao Chen. Dan aku juga tahu kau tidak punya banyak waktu lagi. Salah satu bawahannya, yang tidak mau belajar dari kesalahan rekannya, hendak melepaskan rentetan kutukan bajingan kau. Diam. Kau tidak berhak bicara di sini. Teriak saudara Tian dengan marah, menampar wajah pria itu dengan keras, menyebabkan dia dan pria lain yang ditampar sebelumnya berpelukan dan menangis. Lalu ia bertanya kepada Zhao Chen, kenapa kau bilang aku tidak akan hidup lebih lama lagi? Suruh bawahanmu memijat kedua titik punggungmu ini, pastikan keduanya tepat. Zhao Chen memberi isyarat agar Liu Ju berbalik dan memijat titik akupuntur hati dan limpa di punggungnya. Saudara Tian segera memanggil seorang pengikutnya untuk menirunya, sementara Zhao Chen memberi arahan dari kejauhan salah, naiklah sedikit lagi, ya, itu tingginya, naiklah sedikit lagi, terlalu banyak. Sang adik berkeringat deras, tetapi ia akhirnya menemukan lokasi titik akupuntur hati dan limpa dan memencetnya dengan kuat. Ah, Tian tiba-tiba menjerit keras, dahinya langsung berkeringat dingin, dan dia merasakan seluruh tenaganya lenyap dalam sekejap, dia pun jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Adegan ini tidak hanya mengejutkan bawahan Tian Ge, tetapi juga membuat para penonton terdiam. Meskipun Liu Zuo dan yang lainnya juga terkejut, mereka tetap tenang. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan Zhao Chen mengalahkan keluarga Zhao dari Jinling sendirian dan sangat percaya pada kemampuan medis Zhao Chen. Yang Zi bahkan menggodanya. Oh, berlutut di jalan, aku tidak menyangka kamu begitu sopan. Wajah Tian Ge meringis kesakitan. Ia ingin bicara, tetapi tak bisa bersuara. Ia hanya bisa meraung dalam hati. Silakan, aku sama sekali tak ingin berlutut. Rasa sakitku begitu hebat sampai-sampai aku tak bisa berdiri. Di gang di seberang jalan, Xing Hong tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, tetapi dia mendengar jeritan Tian Ge. Dia keliru mengira teriakan itu berasal dari Zhao Chen dan anak buahnya, dan tak kuasa menahan tawa. Beraninya kau merampas hartamu dari Tuan Xing, kau benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam dan berkata puas, aku yakin hartaku akan segera kembali. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saudara Tian berlutut di tanah, terengah-engah sejenak sebelum akhirnya mengatur napas. Ia berdiri dan bertanya, apa yang baru saja terjadi? Suaranya bergetar hebat, jelas menunjukkan bahwa dia mempercayai kata-kata Zhao Chen dan mengira dia menderita penyakit serius dan tidak akan hidup lama lagi. Zhao Chen menjawab, alasan Anda berkeringat darah di ketiak dan selangkangan Anda adalah karena hati dan limpa Anda tidak berfungsi dengan baik. Hati mengatur darah, dan limpa menyimpan darah. Ketika keduanya tidak berfungsi dengan baik, saripati dan darah bocor keluar dari pembuluh darah, mengakibatkan keringat berdarah. Darah adalah saripati tubuh, dan kehilangannya dalam jangka panjang akan menguras yin dan qi, menyebabkan jantung Anda kekurangan nutrisi, yang mengakibatkan gejala sesak dada dan nyeri jantung. Kalau saya tidak salah, Anda juga sering berkelahi, minum alkohol, dan berfoya-foya dengan wanita, kan? Semua ini mempercepat memburuknya kondisi Anda. Sekarang jantung, hati, dan limpa Anda sudah sangat sakit parah. Jika Anda tidak berobat, Anda akan mati mendadak di jalan paling lama 10 hari atau setengah bulan. Ini. Mulut saudara Tian ternganga. Ia tak percaya, tetapi deskripsi Zhao Chen tentang kondisinya sungguh akurat. Namun, untuk mempercayainya, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menerima bahwa mereka hanya punya waktu 10 hari atau setengah bulan untuk hidup. Guru, selamatkan aku. Saudara Tian berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk sekali lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia berlutut dengan sukarela. Zhao Chen tidak setuju, tetapi bertanya dengan dingin, mengapa aku harus menyelamatkanmu? Saudara Tian tercengang mendengar pertanyaan itu. Ya, mengapa mereka membantu saya? Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang ini, dan yang baru saja dengan agresif mencoba merebut barang antik dari tangannya, siapapun pasti akan marah. Apalagi seseorang yang begitu muda dan cakap. Orang-orang seperti itu seringkali arogan dan pemarah. Sungguh tidak masuk akal mengharapkan mereka untuk sembuh dan menyelamatkan nyawa seseorang setelah menyinggung mereka. Seketika, saudara Tian dipenuhi rasa sesal, menggertakkan gigi, dan bergumam dalam hati. Ini semua salah si kurang ajar Xing Hong. Kalau bukan karena hasutannya, bagaimana mungkin aku menyinggung dokter terkenal ini? Meskipun Zhao Chen masih sangat muda, dalam benak saudara Tian, dia sudah berhubungan dengan seorang dokter terkenal, dan dia jauh lebih unggul daripada dokter terkenal biasa.
Dia pergi ke begitu banyak rumah sakit besar dan menemui begitu banyak dokter terkenal untuk mengobati penyakitnya, tetapi bukan saja mereka tidak sembuh, penyebab penyakitnya pun tidak pernah dijelaskan. Tapi Zhao Chen, ia hanya meliriknya dan menjelaskan semua gejala penyakitnya secara akurat, serta menganalisis penyebab dan patogenesis penyakitnya dengan sangat jelas dan logis. Jika ini bukan dokter terkenal, lalu siapa yang bisa dianggap dokter terkenal? Tentu saja. Hanya karena saudara Tian tidak tertarik pada berita dan tidak suka menonton siaran langsung maka ia sangat terkesan dengan kemenangan Zhao Chen atas keluarga Zhao dari Jinling. Untungnya, belum terlambat. Jika tidak terjadi pertengkaran fisik dan tidak terjadi pertikaian nyata, maka masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan situasi ini? Bagaimana aku bisa membujuk Zhao Chen untuk mengobatiku? Saudara Tian mulai bekerja keras dan berpikir cepat. Bawahan di sampingnya, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, sangat marah melihat bosnya berlutut dan memohon. Namun Zhao Chen masih berani bersikap arogan dan menolak untuk mengobatinya. Sama sekali melupakan pelajaran dari kedua rekannya, ia melontarkan ancaman keras bocah, coba sok kuat di depan kami, ya? Cepat obati penyakit bos kita, atau kubunuh kau. HMPH, aku rasa penyakit ini tak bisa disembuhkan tanpamu. Zhao Chen mengangguk kau benar, tidak ada seorang pun selain aku yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bagi bawahannya, ini terdengar seperti dia sedang menyombongkan diri. Ada begitu banyak dokter di dunia. Kalian pikir kalian siapa? Sungguh lelucon. Tetapi saudara Tian mempercayai kata-kata Zhao Chen, karena dokter lain bahkan tidak dapat memahami penyakitnya. Melihat bawahannya masih berniat menyinggung Zhao Chen, saudara Tian merasa cemas sekaligus marah. Ia segera melompat, menampar, dan menendang setiap bawahannya yang mengancam Zhao Chen. Para bawahan merasa kesal saudara Tian. Mengapa Anda memukul kami? Kami melakukan semuanya untuk Anda. Saudara Tian murka untukku? Kau ingin aku mati lebih cepat agar kau bisa merebut kekuasaan dan menjadi bos, kan? Kukatakan saja, kalau ada yang berani tidak menghormati Tuan lagi, aku tidak akan hanya menamparnya, aku akan melumpuhkannya. Kalau aku tidak hidup, kau juga tidak akan hidup bahagia. Para bawahan itu menatap dengan mata terbelalak ke arah saudara Tian. Benar-benar bingung memikirkan mantra macam apa yang telah dilemparkan Zhao Chen padanya sehingga dia begitu terpesona. Setelah menegur bawahannya, saudara Tian berbalik menghadap Zhao Chen, memasang ekspresi sangat patuh, dan berkata dengan hati-hati, Tuan, jangan marah. Anak buahku buta, dan aku sudah memberi mereka pelajaran. Apa yang Tuan inginkan dariku untuk menyelamatkan nyawaku? Kau mau uang? Sebutkan saja harganya. Asal Tuan bisa menyelamatkan nyawaku, aku bersedia memberimu berapapun uangnya. Zhao Chen tidak menjawab, tetapi malah bertanya, siapa yang mengirimmu? Ia sudah lama menyadari bahwa para preman yang mengelilinginya jelas tidak bertindak atas kemauan mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka bertindak atas perintah orang lain. Ia hanya bertanya-tanya apakah dalam semua ini berasal dari keluarga Zhao di Jinling. Jika ya, ia tidak keberatan memenuhi janjinya. Hancurkan keluarga Zhao dari Jinling. Niat membunuh yang tajam terpancar dari Zhao Chen, mengejutkan saudara Tian dan para penjahatnya. Mereka telah terlibat dalam banyak pertarungan, jadi mereka tahu betul bahwa siapapun yang mampu melepaskan niat membunuh setingkat ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah seniman bela diri yang hebat atau pembunuh yang telah membunuh orang. Keduanya bukanlah orang yang mudah tersinggung. Saudara Tian dan anak buahnya langsung berkeringat dingin, diam-diam lega karena mereka tidak menyerang sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar merekalah yang akan terbaring di tanah. Beberapa bawahan yang telah menyinggung Zhao Chen gemetar ketakutan. Itu Xing Hong. Tanpa ragu, saudara Tian mengkhianati Xing Hong. Xing Hong? Penjual barang antik itu? Zhao Chen terkejut. Awalnya ia mengira dalangnya adalah seseorang dari keluarga Zhao di Jinling, tetapi ternyata pria botak itu. Ia cukup bingung. Setelah mengerutkan kening, ia bertanya, apa keuntungan yang dia berikan padamu? Saudara Tian menjawab, dia bilang kalau kita bantu dia mengembalikan barang-barangnya, dia akan memberi kita 50.000 yuan sebagai imbalan. Dia memberi kita 20.000 yuan sebagai deposit dulu. Baru semuanya ada di sini. Bersamaan dengan itu, dia segera mengeluarkan 2 tumpuk uang kertas dari sakunya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Zhao Chen. Apa yang akan kamu lakukan dengan uangmu? Tanya Zhao Chen. Ini hasil haram, aku tidak bisa menerimanya. Serahkan saja pada Tuan untuk mengurusnya. Jawab saudara Tian dengan tegas. Orang yang tidak tahu apa-apa yang melihat kejadian ini mungkin akan berpikir bahwa ia orang baik, bukan bajingan. Karena ada yang menawarkan uang, mengapa tidak menerimanya? Zhao Chen mengambil uang itu dan menyerahkannya kepada Yang Zi yang mulia. Terimalah uang ini dulu. Kita akan menggunakannya untuk makan sup bihun darah bebek nanti. Hebat. Hebat. Yang Zi berseri-seri kegirangan saat melihat uang, matanya berbinar-binar. Mereka yang menyaksikan tontonan itu tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka serentak. 20.000 yuan untuk sup darah bebek dan bihun? Berapa mangkuk yang harus kalian makan? Apa kalian tidak takut kekenyangan sampai mati?
Melihat Zhao Chen telah menerima uang itu, Saudara Tian menghela napas lega. Yang paling ia takutkan adalah Zhao Chen menolak menerima uang itu. Jika Zhao Chen bersedia menerima uang itu berarti masih ada ruang gerak dan masih ada harapan untuk pengobatannya. Zhao Chen berbalik dan bertanya, "Di mana Xing Hong? Cari dia untukku, aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Lagi pula, terlalu banyak orang di sini. Ini bukan tempat yang baik untuk bicara." Saudara Tian segera berkata, "Saya punya bar kecil di jalan sana. Kalau kamu tidak keberatan, silakan masuk dan duduk sebentar. Kami akan mengantar Xing Hong ke sana." "Oke, tunjukkan jalannya." Zhao Chen mengangguk, sama sekali tidak khawatir akan ada bahaya setelah tiba di sarang. Dia benar-benar tidak menganggap serius para penjahat ini. Dia ingin tahu mengapa Xing Hong rela menghabiskan 50.000 yuan untuk menyewa seseorang untuk merebut kembali barang-barang antik itu. Apakah Xing Hong tahu ada harta karun tersembunyi di tumpukan barang rongsokan ini? Dan siapa yang memberitahunya? Bagaimana orang itu tahu? Mungkinkah seseorang yang telah mencapai alam pendengar Qi dan dapat merasakan Qi? Saudara Tian menuntun Zhao Chen dan yang lainnya menuju barnya dengan sikap yang sangat hormat. Seolah-olah dia bisa berubah menjadi anjing pangkuan jika Anda menempelkan ekor padanya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengirim orang untuk menangkap Xing Hong. Bawahan yang dikirimnya adalah orang-orang yang baru saja ditamparnya. Alasannya karena mereka dikirim untuk menebus kejahatan mereka. Para bawahan ini, dengan wajah memar dan bengkak karena ditampar oleh Saudara Tian, tidak berani menyalahkan Saudara Tian atau Zhao Chen, jadi mereka mengalihkan semua kebencian mereka kepada Xing Hong. Setelah menerima perintah itu, mereka semua lebih bersemangat daripada sebelumnya, mengertakkan gigi dan bersumpah, "Saudara Tian, jangan khawatir, bahkan jika Xing Hong lari ke ujung bumi, kami akan menangkapnya dan membawanya kembali kepadamu dan guru. Kurang ajar ini berani menghasut kita untuk menyakiti guru, ini benar-benar tak tertolerir." Yang Zi tak tahan lagi dan mengeluh, "Apa maksudmu? Paman bisa menoleransi, Bibi tidak bisa menoleransi? Tolong baca lebih banyak buku, ya? Itu namanya, bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi, tapi tidak bisa ditoleransi." Saudara Tian mengangguk cepat, tak lupa memarahi bawahannya. "Kalian dengar itu? Mulai sekarang, kalian semua harus lebih banyak membaca buku. Berhentilah memikirkan membunuh orang seharian, kalian tidak punya sopan santun dan ambisi." Para bawahan tercengang. "Perbanyak membaca buku dan kurangi bertengkar? Jadilah orang yang berbudaya dan bercita-citalah." "Hei bos, kami gangster, bukan mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian masuk sekolah pascasarjana." Di sini, Zhao Chen dan 8 rekannya mengikuti Saudara Tian pergi. Di gang di ujung lain, Xing Hong menghabiskan rokoknya, mengangkat sebelah alisnya, dan berkata, "Hei, kenapa di luar tampak begitu sepi?" Tikus itu berhenti sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak ada suara lagi, jadi mereka mungkin sudah selesai, kan?" Xing Hong terkekeh beberapa kali, lalu mengerucutkan bibirnya dengan nada meremehkan dan berkata, "Kukira anak itu sangat cakap, tapi ternyata dia cuma tukang pamer." Dia langsung menyerah setelah beberapa menit. Dasar tak berguna. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka melihat salah seorang bawahan Saudara Tian lewat di pintu masuk gang. Para antek ini tidak melihat Xing Hong, tetapi Xing Hong sangat gembira dan bersemangat melihat mereka. Ia buru-buru melambaikan tangannya dan berteriak, "Saudara-saudara, ke sini. Aku di sini." Mendengar suara itu, para antek itu berbalik dan melihat Xing Hong, langsung membeku karena terkejut. Setelah hening sejenak, mereka berbisik di antara mereka, "Apakah orang ini bodoh? Kita datang untuk menyusahkannya, dan dia malah senang sekali. Apa kepalanya pernah terbentur pintu? Tapi itu bagus juga. Itu menyelamatkan kita dari pencarian kemana-mana." Para antek itu langsung menyeringai jahat dan berjalan menuju Xing Hong. Saking gembiranya, Xing Hong tidak menyadari ada yang salah dengan senyum orang-orang ini. Ia bahkan menghampiri mereka dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apa kalian sudah mengembalikan semua barangku? Di mana? Dan, apa kalian memukuli anak itu? Apa parah? Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa wajah kalian bengkak? Kurang ajar mana yang memukulmu? Mereka berani sekali. Kukutuk mereka mati mengenaskan." Para antek itu langsung murka dan berkata dengan dingin, "Xing Hong, beraninya kau mengutuk Saudara Tian hingga mati dengan mengerikan?" "Ah, aku tidak." Xing Hong tercengang. "Aku mengutuk orang-orang yang memukulmu. Orang yang memukul kita adalah Saudara Tian." Jawab para antek itu. "Hah?" Mulut Xing Hong ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. "Ada apa dengan Saudara Tian? Kenapa dia memukul bawahannya? Apakah ini yang mereka maksud dengan ketika aku mengamuk? Aku bahkan memukuli orang-orangku sendiri? Itu terlalu kejam dan brutal." Sebelum Xing Hong sempat bertanya, beberapa bawahannya sudah mengerumuni dan mengepungnya. Baru pada saat inilah Xing Hong menyadari ada sesuatu yang salah. Ia bertanya dengan panik, "Saudara-saudara, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Tentu saja, kami menghajarmu."
Salah satu anak buahnya meraung, menendang kaki Sing Hong dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Anak buah lainnya langsung menyerbunya dan mulai menghajarnya tanpa ampun. Aduh! Sakit! Kenapa kau memukulku? Kau mengambil uangku lalu memukulku? Keterlaluan! Aku tahu sekarang, kau ingin mengambil uangku dan mencuri barang-barangku. Awalnya, Sing Hong masih punya kekuatan untuk memarahinya. Tetapi lama-kelamaan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk memohon belas kasihan. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak kesakitan. Setelah melampiaskan amarah mereka, para antek itu berhenti, menyeret Sing Hong dari tanah, dan membawanya pergi. Apa yang kau lakukan? Kau mau membawaku kemana? Tanya Sing Hong dengan wajah memar dan bengkak, panik. Salah seorang anteknya menjawab, aku akan membawamu menemui Tuan. Guru? Guru yang mana? Sing Hong tampak bingung. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada master lain? Dalam keadaan linglung, Sing Hong dibawa ke bar milik saudara Tian. Pada saat ini, selain saudara Tian, hanya ada Zhao Chen dan 8 orang lainnya di bar. Awalnya ada beberapa pria dan wanita yang minum-minum dan menari di sini. Tetapi Zhao Chen dan teman-temannya merasa tempat itu terlalu berisik, jadi saudara Tian segera mengirim bawahannya untuk mengusir para tamu. Bagi Tian Ge, menyinggung pelanggan bukanlah masalah besar. Bahkan jika tidak ada pelanggan yang datang lagi dan barnya tutup, itu tidak masalah. Namun, menyinggung Zhao Chen berarti penyakitnya tidak dapat disembuhkan, dan ia hanya akan menghadapi kematian. Ia jelas mengerti mana yang lebih penting. Jadi ketika Sing Hong dibawa masuk ke dalam bar, lampunya terang benderang dan DJ memainkan musik lembut, yang membuat Sing Hong, yang sudah pernah ke sana sebelumnya, bingung kapan selera saudara Tian menjadi begitu berkelas. Saudara Tian, guru, Sing Hong telah tiba. Beberapa antek menyeret Sing Hong ke Zhao Chen. Kau seorang master? Tanya Sing Hong terkejut. Tanpa Zhao Chen memberi instruksi apapun, saudara Tian langsung melotot dan berteriak, diam. Beraninya kau bersikap kasar kepada guru, aku akan menghajarmu sampai mati. Zhao Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan Tian Ge segera menutup mulutnya, bahkan lebih patuh daripada anjing peliharaan. Sing Hong menatap dengan kaget, tidak dapat memahami mengapa saudara Tian, yang selalu digambarkan kejam dan jahat, begitu hormat kepada pemuda ini. Apakah pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat? Atau apakah saudara Tian, meskipun penampilannya garang, sebenarnya seorang masokis? Tepat ketika dia dipenuhi kebingungan, Zhao Chen bertanya, Bos Sing, saya penasaran. Saya sudah memberi Anda uang untuk membeli barang-barang itu. Mengapa Anda tidak puas? Mengapa Anda menghabiskan harga tinggi untuk menyewa orang-orang ini untuk berurusan dengan saya? Sing Hong mendengus, memutar matanya, dan tetap diam, bersikap menolak bekerja sama. Tian menampar wajah Sing Hong, membuat pipinya yang sudah memar semakin bengkak. Ia mengancam dengan keras, Tuan bertanya padamu, apa kau pura-pura bisu? Kukatakan saja, Sing Hong, melawan Tuan berarti melawanku. Kalau kau tidak bisa memuaskan Tuan, aku akan membawa beberapa orang untuk menghajarmu setiap hari. Jangan lupa, aku tahu alamat rumahmu, akan sangat mudah bagiku untuk menyergapmu. Sing Hong langsung meringkuk ketakutan, wajahnya berubah muram, lalu dengan patuh menjawab, itu karena tepat setelah kau pergi. Seseorang menghampiriku, ingin menghabiskan 800.000 untuk membeli salah satu harta karun di kiosku. 800.000? Mendengar hal ini, mata para bartender berbinar karena iri. Sing Hong sengaja membocorkan harga untuk memprovokasi para preman ini agar menyerang Zhao Chen. Pikirannya sederhana, kalau aku dipukuli, kalian juga tidak akan lolos. Sing Hong memperhatikan ekspresi serakah di wajah bawahannya, dan seringai kemenangan tersungging di bibirnya. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya ke saudara Tian, senyumnya langsung membeku. Saudara Tian masih mengenakan ekspresi menjilat yang menjijikan, tanpa sedikit pun keserakahan di wajahnya. Apa yang terjadi? Sing Hong dipenuhi kebingungan. Sing Hong merasa rangkaian reaksi Tian Ge sangat aneh. Semua orang di pasar barang antik kuil Konfusius tahu bahwa Tian Ge adalah orang yang paling kejam dan serakah. Kalau tidak, dia tidak akan disebut hiena di belakang orang-orang. Kenapa hiena rakus ini tiba-tiba berubah? Apa dia tidak mendengar harga yang baru saja kusebutkan? Memikirkan hal ini, Sing Hong berbicara lagi. Karena takut saudara Tian tidak akan mendengarnya, ia pun berteriak sekeras-kerasnya 800.000. Harta karun itu bernilai 800.000. Peningkatan volumenya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di bar. Saudara Tian juga terkejut. Ia mengangkat tangannya dan menampar kepalanya sambil berteriak, kenapa kamu berteriak sekeras itu? Apa kamu mau membuatku tuli? Meskipun dipukuli, Sing Hong tidak marah. Malah, ia tampak bersemangat dan berkata, saudara Tian, apakah kamu mendengarnya? Bagaimana mungkin aku tidak mendengarmu kalau kau berisik sekali? Aku tidak tuli, kata Tian kesal. Sing Hong berkata sambil meludah, kalau begitu cepat rebut harta karun itu dari anak ini. Aku akan membantumu menjualnya, dan kita bagi hasilnya 50-50. Sambil berkata demikian,
Dia melirik ke arah saudara Tian dan terkejut mendapati wajah saudara Tian makin lama makin gelap. Apakah saudara Tian tidak puas dengan pembagian keuntungan? Ya, dia hiena yang rakus, bagaimana mungkin dia puas dengan pembagian 5050? Sing Hong jelas salah memahami alasan raut wajah saudara Tian yang muram dan buru-buru menambahkan. Maaf, saudara Tian, saya salah bicara. Bagaimana mungkin pembagiannya 5050? Bagaimana kalau 4060? Saya 40%, kamu 60%? Atau saya 30%, kamu 70%? Atau kamu mau 80%? Diam. Bentak saudara Tian, menyela tawar-menawar Sing Hong. Ia menunjuk hidung Sing Hong dengan jarinya dan mengumpat, "Bajingan Sing, aku tahu kau jahat. Pertama kau menghasut kami untuk melawan Tuan, dan sekarang kau ingin menyuapku dengan uang. Kukatakan saja, tidak mungkin." Ia lalu berbalik dan berkata kepada Zhao Chen dengan ekspresi gugup, "Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan pernah tersihir oleh anak ini." Ia lalu membentak anak buahnya, "Hentikan keserakahanmu. Sialan, beraninya kau mengingini harta Tuan?" Sing Hong membuka mulutnya lebar-lebar, tampak benar-benar tercengang. "Di mana hiena rakus yang dijanjikan kepadamu? Di mana hiena kejam yang dijanjikan kepadamu? Apakah kamu benar-benar saudara Tian? Atau kamu hanya penipu?" Sing Hong juga orang yang cerdas. Serangkaian perubahan tak biasa yang dialami Tian Ge membuatnya menyadari bahwa Zhao Chen dan kelompoknya mungkin tidak sederhana. Tiba-tiba dia merasa ingin menangis. "Kebetulan sekali. Akhirnya aku berhasil mengarang kecelakaan atau merampok seseorang, tapi aku malah menabrak tembok. Apa Tuhan sedang mencoba membunuhku?" Zhao Chen tak sempat memikirkan apa yang dipikirkannya, dan langsung bertanya, "Siapa orang yang memintamu membeli harta karun itu? Apa dia bilang ingin diapakan harta karun itu?" Kali ini, Sing Hong tidak mencoba bersikap keras kepala. Di satu sisi, karena saudara Tian menggosok-gosokkan kedua tangannya, dan jika dia tidak berani menjawab dengan jujur, dia pasti akan dipukuli. Di sisi lain, dia juga takut pada Zhao Chen. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung perasaan seseorang yang mampu mengendalikan kurang ajar seperti saudara Tian sepenuhnya? Ia dengan patuh menjawab, orang-orang yang ingin membeli harta karun itu adalah seorang pria tua dan seorang pria muda. Yang tua berusia sekitar 50 tahun dan cukup banyak bicara. Ia pernah mengunjungi kios saya sebelumnya dan bertanya banyak, mencoba mencari tahu segala hal tentang harta karun di kios saya. Yang muda mungkin berusia sekitar 20 tahun, dengan bibir kemerahan dan gigi putih, tampak seperti kelinci kecil. Yang tua mengaku bermarga Cheng, tetapi saya tidak tahu tentang yang muda. Saya hanya tahu bahwa pria tua itu memanggilnya Tuan Muda. Jadi kemungkinan besar ia adalah generasi kedua yang kaya dari keluarga kaya. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menghabiskan ratusan ribu sekaligus. Tian Ge dengan enggan menarik tinjunya. Ia mengira Sing Hong akan tetap keras kepala dan menolak menjawab seperti sebelumnya, agar ia bisa memberi pelajaran pada Sing Hong dan membuat kesan yang baik pada Zhao Chen untuk mendapatkan simpati. Tanpa diduga, Sing Hong benar-benar mundur. Melihat tindakan Tian Ge, Sing Hong menghela napas lega, untungnya saya cepat mundur, kalau tidak saya akan dipukuli lagi. Zhao Chen menyipitkan mata, merenungkan dalam hatinya, apakah kedua orang itu, satu besar dan satu kecil, sedang mengincar 14 mutiara tak kenal takut. Apakah mereka kultivator seperti dirinya? Pada saat ini, Lin Sue menariknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Zhao Chen, apa itu, Dewa Kelinci?" Zhao Chen menjawab, "Dulu, pelacur pria disebut Tuan Kelinci. Ini mungkin berarti tuan muda itu tampak seperti perempuan." Ya, itulah yang kumaksud." Sing Hong mengangguk cepat. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen menyimpulkan bahwa terlepas dari apakah kedua orang itu adalah kultivator atau bukan, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia tidak ingin terlibat dengan mereka. Jika pihak lain benar-benar seorang kultivator, siapa yang bisa menjamin apakah mereka baik atau jahat? Jika kita gegabah menghubungi, bagaimana jika mereka berniat jahat dan ingin membunuh serta merampok kita? Bukankah itu akan menjadi bencana? Jadi, mari kita masing-masing jalan sendiri. Sing Hong bertanya dengan nada menjilat, "Saudara Tian, Guru, saya sudah menceritakan semua yang saya ketahui. Bisakah Anda membebaskan saya?" Saudara Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa mengambil keputusan itu. Itu harus diserahkan kepada guru." Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, Wu Yan mendengus dingin dan berkata, "Apakah kau akan membiarkan kami pergi agar kau bisa mencari orang baru untuk berurusan dengan kami?"